Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Pramudaya Herlambang di ini Coach Pri ada spesial hari ini. Jadi live webinar kali ini edisi yang ke-33, Coach. Biasanya saya adakan setiap malam Jumat, tapi karena lain dan satu hal, karena saya ada tugas besok juga jam yang sama, jam 7:30. Jadi saya ajukan di Rabu malam. Dan kebetulan hari ini ada dua spesial, jadi memang tadi sudah saya jelaskan, untuk minggu ini aja saya majukan di Rabu malam. Kemudian yang spesial yang kedua, hari ini kita kedatangan coach yang sangat spesial. Beliau adalah juga peraih Global Coach of the Year tahun 2011 dan 2012. Ya, saya share screen-nya Coach Priyono Nugroho. Saya bacakan dulu Global Hall of Fame. Jadi dia inducted of Action Coach Hall of Fame tahun 2015. Kemudian Asia Pacific Executive Coach of the Year 2012. Global Coach of the Year 2011 dan 2012. Global Executive Coach of the Year 2011, rank number 1, top 100 Global Coach 2010, Engage dan Grow of the Year 2020. Kemudian Managing Partner Action Coach Jakarta, dan yang terakhir adalah co-founder Bisa Bisnis. Jadi memang narasumber hari ini sangat spesial. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi kapasitasnya. Kemudian susunan webinar kali ini yaitu adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian pemaparan materi oleh Coach Pri minimal 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan Q&A. Jadi Bapak Ibu pada saat Coach Pri menyampaikan materinya, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya langsung ditulis di kolom chat. Jadi waktu nanti di sesi ketiga Q&A kita jawab bersama-sama. Kemudian yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung di webinar kali ini, Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur edukasinya, Coach Pri. Jadi Bapak Ibu dilatih untuk berani berbicara di depan kamera. Kemudian yang kelima adalah sesi foto bersama, keenam adalah closing statement, dan yang ketujuh penutup. Tadi sudah saya perkenalkan, tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri yang sangat luar biasa, Coach Priyono Nugroho. Silakan, Coach. Terima kasih Pak Pram. Buat teman-teman semua, salam fantastik ya. Karena di Action Coach itu fun-nya bukan pakai FAN tapi pakai FUN ya. Karena hidup ini perlu fun, benar nggak? Ya, betul. Fantastik. Nah, malam ini sesuai dengan judul, saya akan membawakan berkaitan dengan employee engagement ya. Jadi nanti bicaranya adalah yang saya akan paparkan bagaimana saya terlibat ya di pelatihan-pelatihan employee engagement, dan apa itu employee engagement, dampak employee engagement pada bisnis atau usaha teman-teman ya, dan bagaimana menerapkan employee engagement yang benar sehingga tim kita dan bisnis kita bisa lebih produktif ya. Hal-hal itu akan saya cover di materi malam ini. Dan saya berterima kasih ke Pak Pram ya karena memberikan kesempatan untuk sharing materi ini kepada teman-teman, dan ini memang sejalan dengan visi personal saya, Pak Pram. Ya. Jadi visi personal saya adalah bagaimana mengembalikan senyum ke wajah orang. Ya. Sederhana itu. Karena kalau senyum maknanya kan banyak ya. Kalau kita sehat, kita tersenyum. Ya. Bisnis kita lancar, kita tersenyum. Ya. Anak-anak kita baik-baik, kita tersenyum. Jadi senyum itu penuh makna, dan itulah yang mendorong saya selalu untuk
sharing, memberikan sharing knowledge dan sebagainya, agar kita semua bisa mendapatkan kembali senyum di wajah kita. Wah, luar biasa. Ya, oke. Jadi saya tidak panjang lebar, langsung masuk ke materi ya. Silakan, Tadi seperti Pak Rida, Pram katakan tadi, jika ada pertanyaan bisa langsung dituliskan, ya, sehingga tidak terlewatkan. Kadang bertanya, tahu sudah lewat, ya. Begitu diingat-ingat, nggak kembali, ya, lupa apa yang mau kita tanyakan. Nah, jadi employee engagement, ya, bahasa Indonesia adalah keterlekatan karyawan, ya, agak unik ya. Karena bahasa yang mungkin atau kata yang mungkin jarang kita kenal, keterlekatan. Tapi definisi atau terjemahan dari engagement itu adalah keterlekatan. Nah, kelibatan saya di employee engagement. Seperti teman-teman mungkin sudah ketahui, saya memang sejak 2008 bergabung di Action Coach, menjadi coach di bidang business coaching awalnya. Kemudian 2008 saya ambil sertifikasi untuk di bidang executive coaching. Nah, 2018 saya ambil sertifikasi untuk employee engagement, ya, yang itu adalah sister company dari Action Coach. Ya. Nah, kenapa saya ambil sertifikasi ini? Karena selama saya mengcoaching banyak perusahaan, banyak juga UMKM, seperti halnya UMKM yang dibina oleh Bank Mandiri, oleh bank-bank lain, di mana kita menjadi narasumber atau menjadi sumber untuk pelatihannya. Yang saya temui adalah bahwa membangun bisnis itu seringkali yang dibangun berkaitan dengan logika, berkaitan dengan prosedur, berkaitan dengan yang sifatnya, kalau saya bilang berkaitan dengan otak, ya. Sementara ada missing link yang saya lihat nih, apa gitu ya, yang saya belum temukan. Hingga waktu 2018, founder dari Engage and Grow itu adalah Richard Maloney yang ada di fotonya paling atas sebelah kiri. 2018 dia datang ke Jakarta, ya. Terus dia jelaskan, karena sister company dari Action Coach, dia jelaskan konsep employee engagement, ya. Dan di situ waktu dia menjelaskan, kemudian dia menawarkan siapa yang tertarik untuk certified sebagai coach, saya orang pertama yang menunjuk tangan. Kenapa? Karena saya tahu ini yang dibutuhkan oleh banyak pengusaha, ya, oleh banyak usaha yang ada di Indonesia. Dan ternyata dugaan saya itu tidak salah, karena ketika 2018 sampai sekarang ini menjadi materi yang quote unquote boleh dibilang in atau trend, ya, termasuk pertumbuhan Engage and Grow sendiri ini di dunia demikian cepat. Sekarang sudah ada lebih di 15 negara, ya, dengan 50 coaches. Itu keterlibatan saya karena saya merasakan ada missing link, dan ini yang dibutuhkan oleh para pengusaha atau para pebisnis, ya, yang menjalankan usaha yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk ke definisi employee engagement atau keterlekatan karyawan. Apa sih yang dimaksud dengan keterlekatan karyawan tersebut? Ini adalah, ya, hubungan yang terbentuk antara perusahaan dengan karyawan dan juga antar karyawan, sehingga menciptakan antusiasme kerja tinggi yang dampaknya akhirnya produktivitas meningkat. Ya. Kita contohnya paling sederhana adalah seperti inilah. Kalau dalam pekerjaan kita merasa bahwa kita sendiri, ya, kita terasing, kita nggak ada yang membantu, kita benar-benar seperti one man show, ya, walaupun banyak rekan-rekan kerja kita, tentunya pekerjaan kita menjadi tidak nyaman, ya. Namun kebalikannya, kalau kita merasa bahwa oh ada yang backup kita, ada tempat untuk bertanya, ya, datang pun kondusif suasana kerjanya, otomatis kondisi pekerjaan menjadi nyaman dan akhirnya ujung-ujungnya produktivitas, ya. Nah, jadi kalau saya lihat, ya, seperti ini. Action Coach di bidang business coaching itu mengajarkan sesuatu yang sifatnya mind and body. Kita bicara di sini yang boleh dibilang ini lebih ke sisi otaknya, ya. Ya, di sini ada prosedur, ada SOP, ada hal-hal sifatnya teoritis dan sebagainya, ya. Termasuk dalam hal ini keuangan dan sebagainya.
Namun missing link yang saya lihat itu diperlukan adalah bagaimana ya suatu organisasi, suatu usaha, bisnis-bisnis yang teman-teman jalankan ini juga mengedepankan yang namanya heart and spirit dari para karyawannya. Ya, karena pada akhirnya sebagai pebisnis kita nggak bisa jalan sendiri loh. Sebagai leader kita nggak bisa jalan sendiri loh. Namanya saja seorang leader, ya, seorang pemimpin, seorang business owners, ya, perlu ada namanya follower, ya. Nah, follower itulah yang akan menciptakan suasana kerja yang nyaman kalau mereka pun nyaman. Nah, perpaduan di sini, ya, antara mind and body dan heart and spirit ini akan membuat bisnis Anda lebih solid, ya, lebih produktif dan siapapun yang bekerja di situ akan merasa nyaman dan akan berkontribusi semaksimal mungkin. Ya, rewardnya seperti itu. Ya, nah, jadi sudah ada data atau statistik ya, ketika employee engagement itu meningkat, ya, otomatis produktivitas akan meningkat. Ya, nah, cara-cara untuk meningkatkan employee engagement itu kalau dilakukan secara baik, ya, untuk di level UMKM, engagement levelnya itu bisa naik hingga 172%. Ya. Kalau di korporasi atau perusahaan yang sudah terstruktur, ya, organisasinya, struktur organisasinya ada, posisi-posisinya lengkap, itu bisa hingga 361%. Ya. Gitu. Nah, sebelum masuk ke employee engagement, kita perlu melihat dulu ya suatu survei yang dilakukan oleh Deloitte. Dia ini melakukan survei ini cukup lama, ada sekitar 2-3 tahun, melakukan survei di banyak perusahaan, di skala perusahaan yang bermacam-macam, ya. Definisinya ada skala usaha yang masuk kategori small medium enterprise, ada yang korporasi di seluruh belahan dunia, ya, dan ini hasil dari survei dia, ya. Jadi John Bersin ketika dia melakukan survei, dia meriset ya yang namanya ini, apa sih yang menjadi hal yang penting dan menjadi tren di bisnis saat ini, ya. Jadi kalau kita lihat surveinya, ini surveinya dilakukan sekitar tahun 2018, ya, dan ini hasilnya. Kalau kita lihat ya, yang paling penting atau penting dan berkaitan dengan tren di bisnis, ya. Kalau kita lihat dari nomor 4 lah ya, HR skill dan capability, ya. Kemampuan HR itu ya untuk mengelola karyawannya itu hal yang klasik dan selalu ada, ya. Di sini skornya 80% dengan tingkat importantnya di 39%. Ya. Kemudian di peringkat ketiga adalah learning and development. Kita tahu ya, kalau mau memberdayakan karyawan kita juga perlu memberikan mereka pelatihan ya sehingga mereka bisa develop, ya. Itu 86% dengan very importantnya adalah di 40%. Kemudian peringkat 2 adalah leadership gaps, ya. Maksudnya apa nih? Yang namanya leadership ya, pelatihan-pelatihan leadership, pengembangan leadership itu selalu ada. Itu selalu hal yang klasik. Kenapa seperti itu? Karena seperti ini. Satu adalah orang dipromosi menjadi pemimpin butuh leadership, pengetahuan leadership, ya. Orang diberikan tanggung jawab memerlukan juga leadership, ya. Adanya orang baru yang direkrut, ya, sehingga mereka memimpin suatu divisi atau suatu bagian perlu leadership. Itu sesuatu yang klasik. Jadi importance-nya cukup tinggi ya di peringkat kedua. Nah, ini menariknya. Peringkat 1 ternyata bicara mengenai budaya dan engagement. Ya, itu yang menjadi tren. Ini sebelum saya lihat surveinya, saya udah merasakan bahwa ini missing link yang saya dapatkan kalau saya bicara mengenai employee engagement. Ya, jadi sejalan dengan survei yang dilakukan oleh Deloitte, ya, di sini memaparkan bahwa engagement itu demikian penting, ya, sehingga skornya di 87% dengan tingkat kepentingannya di 50%. Ya, ini data yang berbicara, ya. Kemudian kalau kita lihat skornya, iya, tetap yang menjadi tren adalah culture engagement maupun leadership. Nah, data yang dia dapatkan adalah di seluruh dunia, ya, karyawan-karyawan mau itu kerja di small medium enterprise atau di skala UMKM maupun yang lebih besar seperti di korporasi, ya, secara average di seluruh dunia
itu yang namanya engage atau karyawan itu memiliki keterlekatan dengan perusahaan, dengan karyawan yang lain, itu hanya 29%. Ya. Artinya apa? 71% sisanya itu siap-siap untuk cari pekerjaan lain. Siap-siap untuk meninggalkan Anda. Ya, karena dia merasa tidak engage di tempat kerja Anda. Ya, itu di statistik secara keseluruhan di seluruh dunia. Nah, bagaimana di Indonesia? Kita lihat di sini ya, karyawan yang engage di seluruh dunia adalah 29%. Kalau kita lihat di Amerika dan Kanada itu 29%, ya, cukup tinggi. Ya, mungkin karena mereka lebih lebih maju dari sisi human right-nya, maju dari sisi kesetaraan, ya, sehingga tingkat engagement orang bekerja itu di 29%. Australia, New Zealand 24%, ya, Latin Amerika 21%. Terus seperti itu. Nah, sampai di level Southeast Asia, di mana Indonesia ada di situ juga, ya, in average, ya, studi ini menyatakan bahwa 20% karyawan itu engage, termasuk di Indonesia. Artinya apa? Kalau kita lihat ya, yang tidak engage atau yang actively disengage itu di angka 88%. Tinggi ya. Ya, ini termasuk tinggi nih. Artinya apa? Tidak heran karyawan-karyawan bekerja di suatu perusahaan tidak melihat tempat kerja dia adalah pelabuhan terakhir dia untuk berkarya hingga masa produktifnya selesai. Mereka selalu dalam posisi mencari yang lebih baik, ya, melihat pekerjaan sekarang ini sebagai batu loncatan, ya, untuk mengejar karir. Sayangnya karir bukan di perusahaan kita atau di usaha kita, karirnya adalah karir di usaha lain atau di perusahaan lain. Ya, ini yang menyedihkan, ya, dan ini yang saya katakan ya, ketika banyak karyawan resign, meninggalkan kita, dan kita harus rekrut yang baru, itu sebenarnya di balik itu ada yang namanya kebocoran dari sisi budaya, ya, karena karyawan yang sudah kita didik, sudah selaras budayanya, mereka akan keluar, dan kita harus rekrut orang yang entah budaya apa yang mereka bawa dari pekerjaan atau tempat kerja sebelumnya. Ya, ini yang terjadi. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi di sini dikatakan di Southeast Asia seperti tadi 88% ya B2B customers itu are disengaged ya. Ini survei dari Gallup ya. Nah, bagaimana dengan millennials? Kita mau nggak mau harus membahas ini juga karena ini masuk dalam surveinya mereka juga nih ya, Pak Pras. Yeah. Survei mereka mengatakan ya bahwa 60% berpikir bahwa kerja 7 bulan itu udah masuk kategori loyal. Ya. Padahal saya waktu kerja di suatu financial institution, ya, 7 tahun baru dapat PIN penghargaan loyal, Pak. Oh. Ya, kalau sekarang anak-anak muda tuh 7 bulan kerja udah dianggap loyal. Jadi mereka tidak merasa bersalah kalau 1 tahun pindah, sebelum 1 tahun pindah itu buat mereka biasa saja. Buat kita yang kelimpungan ya, rekrut lagi, benar nggak? Ya kan? Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 80% dari para milenial ini ingin memberikan feedback atau performance appraisal kepada bosnya. Ya, seringkali kan performance appraisal diberikan oleh atasan ke bawahannya, oleh Anda sebagai owners kepada karyawan, ya kan? Jangan salah. Kalau generasi milenial, mereka juga ingin ya memberikan appraisal performance kepada atasannya, kepada bosnya, kepada ownersnya. Ya. Kemudian 2/3 ingin bekerja di bidang yang sifatnya kreatif. Ya. Kemudian yang paling penting buat para millennials adalah rekan kerjanya, teammates-nya, ya, yang paling penting untuk di pekerjaannya. Jadi bukan yang paling penting adalah dapat gajinya, ya kan, atau dapat karir, ya enggak. Rekan kerjanya yang penting, ya. Jadi kalau ada yang satu keluar, seringkali bedol desa ya, yang lain ikut keluar. Gitu ya. Betul. Kemudian yang terakhir adalah mereka mengharapkan dapat menerima dan memberikan feedback itu secara berkala yang sifatnya lebih pendek. Kalau perlu mingguan, ya. Nah, ini kaitan dengan employee engagement nanti sangat penting karena bagaimana membangun tim yang benar-benar engage itu ternyata
beberapa dibentuk atau di ini ya, di-create berdasarkan masukan-masukan yang dihasilkan dari survei terhadap millennials ini, ya. Nanti di slide-slide belakangan kita akan melihat bagaimana membangun engagement di karyawan kita, ya. Nah, ini analoginya, ya. Kalau kita punya perahu, ya, biasanya ada orang-orang yang mendayung, ya. Menariknya, kalau kita lihat di sini, ada yang warna hijau itu orang-orang yang mendayung perahunya, ya. Dalam konteks kita punya usaha, ini adalah karyawan, ya, yang dia benar-benar menjadi karyawan inti. Dia benar-benar peduli terhadap bisnis kita. Dia benar-benar fokus terhadap kemajuan bisnis kita, ya. Dia benar-benar selaras dari sisi budayanya. Ini adalah orang-orang yang warnanya hijau. Kemudian kita punya orang-orang yang warnanya biru, ya. Datang jam 8, pulang jam 5, ya. Yang penting akhir bulan gajian, ya. Biasa-biasa saja nih, ya. Jadi memberikan sebatas yang diminta, tidak ada ekstra-ekstranya, tidak ada extra mile-nya, ya. Nah, kemudian ini yang bahaya adalah yang merah. Merah ini adalah orang-orang yang bahkan melempar jangkar, ya, tidak mendayung, ya, sehingga kapalnya stuck, berhenti. Ya. Nah, 3 kategori karyawan ini bisa saja ada di usaha Anda. Jadi tugas kita adalah bagaimana merubah yang biru menjadi hijau, ya, dan yang merah menjadi sedikit, ya, atau tidak ada sama sekali. Nah, inilah PR Anda sebagai owners, bagaimana bisa membuat karyawan Anda engage, ya, atau menjadi terlekat, keterlekatannya tinggi, ya, karena kita menyadari ada 3 jenis karyawan dengan perilaku engagement yang berbeda. Ya. Nah, kita lihat kaitannya ada 6 tingkatan employee engagement. Kita mulai dari yang nomor 1 paling bawah, ya. Itu sengaja warnanya merah, karena merah itu berarti ya masuk kategori yang tadi, ya kan. Kemudian 3 dan 4 itu sebenarnya kalau analogi gambar tadi adalah yang biru. Nah, yang 5 dan 6 adalah yang hijau, ya. Jadi level 1 adalah karyawan kita yang acuh, ya. Saya bahkan tulisnya EGP, emang gue pikirin, ya. Mau dipecat hari ini juga terserah, ya. Nggak dipecat juga terserah, ya kan. Ya, dapat pekerjaan terserah, disuruh nganggur juga boleh. Ini orang-orang yang udah masuk kategori parah sekali, ya. Dia acuh, bahkan masuk kategori EGP. Kemudian di atasnya adalah yang sadar tidak patuh. Jadi dia diminta tolong sesuatu, disuruh mengerjakan sesuatu, iya, tapi nggak dilakukan. Ya, sadar namun tidak patuh. Nah, yang ketiga itu adalah yang patuh, ya. Oke, disuruh buat A, dia A, nggak ada ekstranya. Disuruh buat B, B, ya, gitu, ya. Disuruh lembur nggak mau, kan saya jam 5 pulang, ya. Patuh sih, patuh dengan standar minimum. Kemudian di atasnya ada yang senang bekerja sama, ya. Dia senang bekerja sama, senang dengan perusahaannya, senang bekerja sama dengan rekan-rekannya, ya. Ini yang masuk kategori biru mendekati hijau. Nah, yang hijau nomor 5, ya, itu tingkatnya adalah yang sepenuhnya komit, ya. Sepenuhnya komit itu yang seperti tadi Pak Pram, dia concern terhadap kemajuan perusahaan, ya. Bahkan dia kalau jalan lihat ada sampah dia bisa pungut, dia buang. Kalau ada kertas berantakan, kalau jalan dia ada paperclip dia ambil, ya, benar-benar menjiwai seolah-olah usaha itu milik dia, ya. Nah, menariknya adalah yang namanya karyawan yang kreatif, ya, apalagi senang dan kreatif, itu hanya bisa didapatkan kalau mereka di level 6. Ya. Nah, ini yang sering kali terjadi, ya. Kita sebagai pemilik bisnis ingin karyawan kita kreatif. Ya. Tapi kondisi kerja, ya, belum kondisi, situasi kerja belum kondusif. Ya, kita belum membangun employee engagement-nya. Sehingga jika mereka masih di level 3 atau 4, kita minta kreatif agak susah. Ya. Karena kreatif dia kan bicara out of the box. Sementara mereka kerja saja udah full box-nya, ya. Gitu, ya. Nah, jadi ini satu catatan bahwa kalau kita menginginkan karyawan kreatif, lihat dulu nih apakah lingkungan kerja kita sudah kondusif dan employee engagement-nya sudah cukup tinggi, ya.
pelatihan-pelatihan yang saya berikan itu biasanya ketika minggu pertama mulai, contohnya seperti di sebelah kiri, kotak-kotak ini, ada yang merah, ada yang orange, ya, ada yang hijau. Ya, di akhir minggu ke-12 itu majority menjadi hijau, ya. Ya mungkin ada 1-2 yang level kuning, tapi yang merah itu biasanya sudah nggak ada. Kenapa? Karena yang merah ini biasanya gugur di minggu-minggu pertama, karena mereka merasa nggak selaras dengan programnya. Ya. Bahkan ada beberapa kasus di mana mereka bahkan drop dari programnya, ya, karena mereka merah. Dan ternyata nggak berapa lama kemudian dia termasuk orang yang resign dari perusahaannya, ya. Karena mereka yang merah itu merasa begitu yang merah minim atau merah nggak ada, yang ada adalah mereka merasa benar-benar tidak nyaman, ya. Karena majority lingkungan kerjanya adalah orang-orang yang engagement levelnya hijau. Oke, saya lanjut. Jadi, bagaimana dong kalau kita mau melihat model organisasi yang sukses? Kita perlu melihat ya karyawan kita nih. Contohnya nih, ketika kita merekrut karyawan untuk bangun usaha kita, mereka pada awalnya mungkin perilakunya seperti domba, ya. Disuruh masuk jam 8, masuk jam 8, ya kan? Disuruh mengerjakan A, dia pekerjakan A. Disuruh mengerjakan yang lain, mengerjakan benar-benar. Wah, ini digiring kemana aja oke gitu, ya. Namun ketika mereka sudah tahu tata cara di perusahaan, kebiasaan di perusahaan, dia mulai timbul yang namanya egonya, ya. Ya, dia lebih vokal karena dia udah menunjukkan aktualisasi dirinya. Ini loh saya, ya. Nah, yang mau kita bangun dengan employee engagement adalah bagaimana saya itu akhirnya menjadi kita, ya, bersama. Bukan I, tapi menjadi we. Bukan saya, tapi menjadi kita. Ya. Nah, kita itu juga bukan kita yang arahnya kemana-mana, tapi kita yang selaras, yang satu arah. Ya. Itulah tujuan dari employee engagement. Ya. Nah, lebih seperti itu mengenai employee engagement. Dan nanti mungkin Anda juga banyak yang bertanya, teman-teman ya, bagaimana sih membuat karyawan kita lebih engage atau lebih lekat, ya. Itu kita mungkin juga bisa masuk nanti di sisi Q&A-nya. Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak Pram. Ya, wow, ini mantap sekali ini. Kalau gitu kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya mulai aja, Coach. Iya, saya lihat juga udah banyak nih yang bertanya ya. Ya. Ini saya mulai dari saya, Coach. Ya. Tadi di materi ada yang mengatakan tentang teammates. Apakah gaji, THR, dan pemberian BPJS juga dapat dikategorikan sebagai employee engagement? Jadi keterlekatan pegawai dengan perusahaannya berdasarkan gaji, ya. THR, dan pemberian BPJS itu apakah bisa diukur dari situ? Ya, dua sudut pandang yang berbeda nih Pak Pram ya. Satu adalah karyawan-karyawan yang melihat bahwa itu udah haknya mereka. Ya, karena memang secara aturan standarnya misalnya gini, oh gaji harus UMR, perlu di cover BPJS Kesehatan maupun tenaga kerja, benar nggak? Ya, jadi mereka melihat bahwa itu sudah standarnya dan haknya mereka. Ya, jadi kalau itu tidak diberikan, ya, yang namanya engagement itu otomatis rendah sekali. Ya, nah namun dunia usaha kan tidak seindah dunia ideal, benar nggak? Ya, kita tahu banyak pebisnis yang masih juga belum bisa mencukupi ya gaji yang UMR, apalagi BPJS dan sebagainya, sehingga di sini terjadi namanya kompensasi. Ya, kompensasinya seperti ini, nggak apa-apa deh, saya nggak digaji UMR, yang penting saya ada pekerjaan. Ya, nah kembali nih. Dua sudut pandang yang berbeda itu akan membentuk juga engagement yang berbeda. Ya, artinya apa? Tanpa gaji yang standar UMR, tanpa adanya BPJS, tapi kalau mereka merasa bahwa bersyukur karena dapat pekerjaan, ya, itu akhirnya mereka juga bisa engage. Karena apa? Mereka melihat bahwa ini tempat untuk mereka bisa menyambung hidup mereka. Ya. Sementara sisi yang lain, karena melihat bahwa ini adalah haknya mereka, ya, mereka walaupun dikasih UMR, dikasih BPJS, ya kan, mereka akan melihat bahwa
kalau kewajiban itu ya udah haknya mereka. Jadi nggak engage juga nggak apa-apa. Ya. Nah, menariknya adalah yang saya amati dengan meng-coaching banyak perusahaan, termasuk juga ada yang manufacture, ada juga yang startup yang baru terjun ke bisnis gitu, ya. Berkaitan dengan kewajiban UMR itu, faktanya adalah mohon maaf ya, di beberapa wilayah yang namanya Disnaker itu agak-agak merem lah, ya. Karena apa? Selama ya yang bersangkutan dalam hal ini karyawan menerima gaji yang di bawah UMR, ya, itu mereka merem saja karena memang situasi pandemik, ya. Namun kalau sekarang kita lihat pandemik sepertinya akan berakhir, akan menjadi normal, ya kita perlu siap-siap juga memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah. Kalau maunya ada beberapa orang yang udah nggak apa-apa, aku nggak dibayar sesuai peraturan pemerintah, tapi teman-teman kerja menyenangkan, suasana kerja menyenangkan, itu juga bisa mempengaruhi employee engagement, Coach, ya? Itu udah satu poin plus karena tadi kan ketika dia merasa ada teman-temannya yang mensupport dia, ya kan, ada teman kerja yang menyenangkan, kok suasana kerja yang kondusif, ya kan, engagement itu tetap bisa tumbuh yang namanya employee engagement. Ya. Ini ada pertanyaan sebentar tadi dari Pak Farid. Tanya Coach, apakah UMKM di Indonesia ini perlu di coaching? UMKM di Indonesia apakah perlu di coaching? Oke, sebelum di coaching, saya akan bertanya dulu, ya, apakah Anda para pelaku UMKM menggunakan kesempatan untuk belajar? Itu dulu, ya, karena kita tahu ya, sekarang yang namanya belajar itu banyak sekali aksesnya, ya, dari webinar seperti ini, ya kan, kemudian juga pelatihan-pelatihan lain yang sifatnya itu free maupun berbayar sangat minim, ya kan, ya. Pertama adalah Anda tipe orang pembelajar nggak, ya. Kalau pertanyaan adalah UMKM perlu di coaching, ya, jangan UMKM, korporasi pun juga perlu di coaching, ya. Kenapa? Karena coaching itu ibaratnya seperti ini ya. Boleh nggak teman-teman ya di sini ya, walaupun video nggak dinyalakan ya, Pak Farid ada di sini nih, Pak, ya, videonya ada, Pak Pram juga ada. Coba boleh angkat nggak tangannya, tangan kirinya ke atas gini. Lebih tinggi lagi Pak Farid. Ya, Pak Pram boleh angkat tangan kirinya. Ya, teman-teman juga boleh angkat tangan kirinya. Oke ya, bagus ya. Oke, bisa ya. Ada Pak John juga. Nah, pertanyaan saya adalah, bisa nggak lebih tinggi 1 cm? Bisa kan? Nah, yang disebut coaching adalah ekstrak, ya, menarik sedikit sehingga Anda lebih perform. Ya, jadi kalau ditanya apakah UMKM perlu? Perlu. Apakah medium enterprise perlu? Perlu. Apakah korporasi perlu? Perlu. Ya, bentuknya berbeda. Ya, pengalaman saya semakin perusahaannya semakin besar, semakin berupa korporasi, pelatihan atau coachingnya itu lebih yang sifatnya soft skill, leadership, engagement, culture, komunikasi, ya. Namun kalau yang startup, pebisnis, yang benar-benar UMKM, bicaranya lebih yang hal-hal sifatnya SOP, operasional, marketing, sales, finance, ya, berbeda ya. Tapi dalam konteks Anda menjadi lebih baik, perlu nggak? Ya, silakan Anda jawab sendiri. Ya. Coach, maksudnya tadi itu bukan perlu, tapi seberapa siap UMKM di Indonesia itu di coaching? Seberapa siap? Nah, kalau seberapa siap, saya boleh katakan bahwa belum sepenuhnya siap. Karena di level UMKM yang benar-benar masih baru terjun dan sebagainya ya, mereka masih disibukkan dengan operasional sehari-hari. Mereka masih disibukkan dengan quote unquote bisa survive nggak seperti itu, ya. Sehingga ownernya juga biasanya masih terjun sepenuhnya di bidang yang sifatnya basic, mendasar. Masih in business ya? Ya, masih benar, masih in the business. Belum on the business, ya.
Namun kalau sudah lebih steady, lebih stabil, ya kan, ya lebih bisa meluangkan. Karena coaching itu juga Anda perlu meluangkan waktu juga, ya, membuat PR, mengimplementasikan, tes dan ukur. Apalagi sebagai seorang entrepreneur itu juga seorang pembelajar seumur hidup ya coach ya. Jadi harus selalu belajar. Kalau saya bilang ini Pak Pram, di atas langit ada langit. Iya. Di atas langitnya lagi ada langit lagi, ya kan? Jadi belajar itu nggak pernah selesai. Saya konsep belajar ini ya terinspirasi oleh ayah saya yang sudah almarhum. Beliau waktu jauh usianya setelah pensiun ya, jadi pensiun umur 55 sebagai PNS waktu itu. Nah, umur-umur mendekati 60 tahun, dia malah kuliah. Wow. Nah, kita tanya motivasi kuliah apa? Kan maksudnya gini loh, harusnya udah enjoy di rumah, pas segala kok masih harus berkeringat, datang ke kampus, ya, menjadi mahasiswa paling tua, gitu ya. Kita hanya mengatakan seperti ini, Pak Pram. Saya hanya mau memotivasi agar anak-anak saya mau belajar, karena belajar itu nggak akan pernah habis, nggak akan pernah selesai. Dan katanya kalau orang udah lanjut usia selalu belajar apa nggak cepat pikun katanya. Betul. Iya. Karena selalu diasah ya. Iya selalu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Farid ini. Kalau syarat untuk bergabung dengan Engage and Grow dan ambil sertifikasi engagement coach berapa biayanya? Oke, itu langsung to the point ya. Jadi kalau biayanya hanya biaya training atau pelatihan untuk sertifikasi, ya. Namun nanti kalau kita mulai melakukan pelatihan-pelatihan, ya itu ada fee yang harus dibayarkan ke head office kita. Ya, jadi employee engagement itu menjadi coach itu sekarang lebih affordable. Ya, zaman saya menjadi coach, Pak Farid tahun 2005 saya menjadi coach, ya, saya harus menjual apartemen dan mobil saya. Wow. Percaya Pak, percaya coach ya, percaya. Ya. Kalau sekarang udah lebih banyak ininya Pak Farid, aksesnya dan sebagainya ya. Yang saya sarankan hanya ini, carilah organisasi memang yang boleh dibilang apa ya, cukup besar ya di dunia ini, karena sebenarnya kalau saya melihatnya selama platform itu sama, kita sama-sama memiliki keinginan untuk membangun ya Indonesia, karena bicaranya seperti ini Pak Farid. Kalau kita bicara rasio bisnis terhadap jumlah penduduk, Indonesia itu masih di bawah 1%. Singapura udah 5%, Malaysia 3% lebih, Indonesia masih 0, sekian persen. Ya, jumlah usaha dibandingkan rasio jumlah penduduk ya. Nah, bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan? Kita perlu banyak coach sebenarnya. Supaya pebisnis di Indonesia itu bisa tangguh, bisa maju. Coach, pertanyaan terakhir Coach, jika diizinkan. Silakan. Jual mobil, jual apartemen sudah balik modal belum, Coach? Terima kasih. Sudah dong, Pak. Sudah, pasti sudah. Kalau kita bicara ya, 2005, sekarang 2022, udah berapa tahun? 17 tahun, ya. 17 tahun. Artinya saya survive nggak? Saya survive. Kalau balik modal, ya di tahun-tahun pertama sudah kembali lah, Pak. Yeah. Wow. Kelihatan di wajahnya bersinar, Coach. Gitu ya, karena lampu, Pak Farid. Bisa aja. Terima kasih banyak, Coach. Ya, terima kasih banyak, Coach. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Dwi. Ya. Ini masih perlu sentuhan dan daya ungkit stakeholder serta sinergi KNL secara kolaborasi. Pertanyaannya bagaimana menilik diagram sehingga menuju berkembang, mohon pencerahannya. Terima kasih. Pak Dwi, mungkin bisa open mic, ini jelasnya seperti apa ini pertanyaannya? Bagaimana menilik diagram sehingga menuju berkembang? Selamat malam Pak Pram. Ya, halo. Ya, selamat malam Pak Pram. Ya. Silakan Pak Dwi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Pram ya. Ini saya salam dulu sama coach-nya nih. Mantap coach-nya. Oh ya, salam kenal Pak Coach. Iya, iya, Ini Pak Coach, kan kita ada kewilayahan Nusantara itu 122 kabupaten daerah tertinggal gitu ya. Ya, Coach. Nah, kedepannya itu kabupaten-kabupaten yang
122 kabupaten daerah tertinggal itu, sebagian itu kira-kira 86 kabupaten itu udah terentaskan. Sementara sisanya masih tertinggal. Itu bagian Indonesia Timur. Nah, kedepannya ya kira-kira 2 atau 3 tahun lagi mau seperti apa gitu. Diagramnya kita meniliknya diagramnya seperti apa. Mohon pencerahannya gitu, Coach. Gitu. Begitu demikian, Coach. Pertanyaan dari saya. Kira-kira pandangan Coach bagaimana pencerahannya? Terima kasih. Nah, salam selalu, Coach gitu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Dwi Anggoro. Ya. Jadi kalau ini pertanyaan sifatnya mungkin lebih general, saya menjawabnya ya. Kita tahu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun Indonesia bagian timur, ya kan? Banyak dana-dana khusus digelontorkan untuk membangun agar seimbang ya, timur tidak terlalu tertinggal, ya. Dan kalau saya pikir ketertinggalan itu bukan hanya bisa diselesaikan dengan uang saja, ya, karena ujung-ujungnya yang harus dibangun adalah SDM-nya, ya. Kita tahu tanpa SDM yang kuat, ya kan, dana berapapun juga akan habis begitu saja karena jatuhnya adalah sifatnya project lah, ya. Nah, kita lihatlah kalau itu lebih fokus kepada penguatan SDM dan sebagainya, saya rasa bisa seimbang, ya, walaupun memerlukan waktu, ketimpangan itu tidak terlalu jauh. Ya. Kita progres sih, saya nggak boleh mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan ya oleh pemerintah, oleh instansi dan sebagainya. Faktanya memang ada kemajuan, tapi belum signifikan seperti yang diharapkan. Jadi kalau tanya ke saya tadi adalah terpenting adalah membangun SDM di daerah Indonesia Timur sehingga mereka satu contoh gini lah Pak, ya, jangankan tingkat kemampuan ya penyerapan materi sekolah antara orang-orang yang di Jawa dengan di Indonesia Timur, ya. Saya pernah membandingkan ya, kemampuan anak-anak SMA di Bali ya dan di Jakarta itu sudah jomplang jauh. Padahal baru di Bali. Bali yang banyak wisatawan, yang banyak orang Bali bisa berbahasa Inggris, siswa-siswanya kalau bicara bahasa Inggris ya itu jauh tertinggal dibandingkan siswa-siswa yang ada di Jabodetabek. Udah suatu ketimpangan di situ. Ya. Bahkan yang paling menyedihkan karena saya menjadi pembicara di sana, ketika ada seseorang bertanya ya dan dia meng-quote ada kalimat bahasa Inggris, disorakin sama yang lain. Saya kaget melihat bahwa oh ini budaya apa ya? Kenapa orang bertanya dan dia meng-quote suatu kalimat bahasa Inggris sampai disorakin sama teman-teman yang lain. Ya. Itu menunjukkan ya, jangankan sampai Indonesia Timur, baru sampai Indonesia bagian tengah saja sudah terjadi kejomplangan. Ya. Kembali tadi yang saya katakan SDM dibangun juga dari pendidikan yang bagus, pendidikan yang setara. Ya. Kemudian kalau akhirnya larinya ke bidang bisnis, bidang pekerjaan, ya cikal bakalnya adalah dari pendidikan yang kuat. Ya, karena itulah sebenarnya Pak Dwi ya, saya juga menggagas komunitas pendidikan unggul berkarakter. Ya, saya sekarang sedang mengcoach 15 kepala sekolah, 15 organisasi non-profit dalam bentuk CSR saya agar mereka bisa menjadi contoh top down ke bawah sehingga pendidikan di daerah-daerah tertinggal itu bisa meningkat juga. Ya. Jadi keprihatinan Pak Dwi juga keprihatinan saya juga. Dan apa yang bisa saya lakukan ya sebatas kemampuan saya. Ya, memberikan CSR dalam bentuk pelatihan yang saya sebut dengan entrepreneurial leadership. Ya, jadi leadership yang berbasis kewirausahaan. Sip, mantap. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Setiadi Kustiadi ini. Apakah karyawan yang masuk kategori merah sudah bisa terlihat saat penerimaan? Jika bisa, apakah ada cara-cara khusus untuk mengeliminasi sebelum mereka masuk ke tim kita? Ya, ini pertanyaan yang sangat valid ya. Saya pernah bertanya ke orang psikolog ya, apakah dia bisa membaca orang sepenuhnya? Jawabannya apa? Tidak bisa, karena orang itu penuh dengan topeng-topeng yang berlapis-lapis. Ya. Nah, kenapa? Kalau kita bicara kategori merah itu kan lebih ke karakter ya.
Kalau namanya skill apa segala kita bisa uji, benar nggak? Ya. Tapi kalau udah karakter, perilaku, ya itu lebih sulit dilihat. Kenapa? Karena sebab itu diberlakukanlah yang namanya probation kan, percobaan. Ya. Nah, di percobaan itu bisa saja dia akhirnya tanpa disadari muncul karakter aslinya. Ketika lagi marah misalnya, atau ketika terlihat dia nanti, oh ternyata orangnya malas. Ternyata orang sering memberikan alasan-alasan dibandingkan hasil. Ya, itu kalau nggak terdeteksi di 3 bulan pertama, ya kan, kita bisa sebenarnya perpanjang probationnya untuk 3 bulan berikutnya. Ya, akhirnya apa? Probation memang diciptakan untuk kita mengklarifikasi, mengkonfirmasi, ya benar nggak yang kita lihat, ya perilaku waktu wawancara apa segala itu memang sesuai dengan keseharian dia, ya. Nah, kalaupun nggak sesuai, ya kita punya mekanisme untuk yang namanya mengeliminasi, ya. Nah, sekarang ini kalau saya boleh tambahkan, banyak perusahaan yang sudah membuat status karyawan menjadi permanen itu menjadi lebih sulit. Ya, mereka biasanya masuk dengan percobaan, kemudian kontrak, ya, kemudian nanti setelah perpanjangan berapa kontrak baru permanen. Kenapa? Karena Undang-Undang Cipta Kerja memperbolehkan orang dikontrak berkali-kali. Ya, kalau dulu kan maksimal 2 kali, terus harus ada jedanya dulu kalau diperpanjang, ya. Iya. Dulu bicaranya adalah posisi-posisi tertentu yang boleh dikontrak, ya. Sekarang semua posisi boleh dikontrak, di outsource semua juga boleh, ya. Jadi ya kembali selama kita punya mekanisme buat eliminasi, ya bisa kita lakukan. Cuma nah, ini, Coach, di sini, ya silakan Pak. Saya teringat dari materi yang tadi Coach katakan di 6 tingkatan employee engagement tuh apa? Ada yang merah, ada yang hijau. Itu berarti ada ini ya, ada tes dan ukurnya ya. Jadi apakah perlu diadakan seperti pelatihan atau coaching sehingga bisa jadi hijau semua itu? Bukan. Ya, jadi gini, biasanya yang dilakukan adalah kita survei dulu, ya. Kita memberikan survei secara anonim, ya, sehingga mereka jawabannya lebih jujur, ya. Nah, dari hasil survei tersebut kita bisa memetakan level engagement-nya itu di level berapa, ya. Saya pernah melakukan survei kecil-kecilan, ya. Jadi bukan pakai survei yang benar-benar istilahnya resmi, ya. Kecil-kecilan saya survei. Saya tanya ke 10 perusahaan besar di Indonesia, ada yang multinational company, punya cabang di regional, ya. Saya tanya, kalau ada isu mengenai employee engagement, apa yang biasanya dilakukan? Ya. Nah, jawabannya apa, Pak Pram, yang menarik? 9 dari 10 mengatakan bahwa kita melakukan outing, biar karyawan lebih bonding. Ya. Outing itu definisinya adalah saya tidak anti atau apa ya, punya masalah dengan outing, karena outing memang diperlukan. Tapi outing itu sifatnya seperti orang lagi lemes, dikasih vitamin, di booster, ya, sehat sebentar, habis itu lemes lagi. Berapa banyak setelah outing, orang kembali ke dunianya lagi, ke dunia masing-masing. Betul. Ya, gitu. Nah, jadi bahkan perusahaan-perusahaan yang membanggakan bahwa dia punya employee competition dari pusat segala, begitu kita lakukan assessment dengan survei yang sesungguhnya, itu biasanya engagement-nya rendah, ya, atau biasa-biasa saja, ya. Jadi dari survei itu baru Pak Pram didesain suatu pelatihan yang customized buat perusahaan yang bersangkutan. Nah, menariknya untuk para UMKM, ya, employee engagement ini juga bisa dilakukan secara grup. Jadi contohnya nih, Pak Farid punya beberapa anak buah, yang lain juga pas segala. Kita bisa gabung beberapa perusahaan dan melakukan pelatihan engagement secara bersama-sama. Ya. Nah, ini
Pak Farid ini langsung ini nomor WA-nya Coach Pri berapa ini mau diundang jadi narasumber. Pribadi loh Coach, jangan bawa nama Action Coach, mahal soalnya. Bisa aja. Tidak masuk ke Action Coach, Pak. Masuknya ke Engage and Grow, Pak. Oh. Kalau masuk ke institusi, Pak, ada royaltinya ini. Benar, Pak, ada royaltinya, Pak. Coach, yang tadi sertifikasi berapa duit, Coach? Nanti saya DM, Pak ya. Betulan ya, janji ya. Ya. Soalnya tinggal kambing 1 sama ayam 2 ini. Kalau di ternak jadi banyak, Pak. Ini Pak Farid ini mau jadi coach juga ini. Untung juga ini Pak Farid. Untung juga pakai Zoom hanya lihat dada dan muka saya ya. Kalau disorot bawah gembong juga Pak Farid. Sesama gembong dilarang saling membuli. Dilarang mendahului ya. Iya. Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa langsung open mic, nggak apa-apa kan, nggak usah ditulis. Kemudian ini Coach, saya mau tanya, untuk employee engagement itu kita sebagai owner itu minimal untuk berapa karyawan? Apakah harus 2 karyawan, 3 karyawan? Untuk yang startup, apakah perlu mengadakan seperti itu? Nah, jadi gini, ini pertanyaan menarik juga ya. Jadi saya akan sharing di sini bagaimana kita bisa meningkatkan employee engagement walaupun karyawan itu hanya 2 atau 3, ya kan? Justru ketika kita kecil, kita perlu karyawan yang paling handal kan? Yang kita harapkan engagement-nya paling tinggi, benar nggak? Ya. Nah, jadi 4 cara untuk menaikkan engagement ya buat level-level UMKM. Satu adalah jadi bagaimana ini terapkanlah ya suatu mekanisme pemberian feedback atau masukan yang konstruktif. Contohnya ya. Contohnya kan seringkali kalau kita ada sesi mau menerima atau memberi feedback, ya kita tanya, apa yang bagus dari saya nih? Ya kan? Terus yang bersangkutan kasih masukan ya. Terus kita tanya lagi, apa yang kurang dari saya nih? Atau apa yang masih jelek dari saya nih? Nah, itu bukan pemberian feedback yang baik. Karena begitu kita bilang apa yang kurang, apa yang jelek, orang ya otomatis mindset itu terbawa apa nih kekurangannya nih, apa kejelekannya nih, ya. Jadi kalimatnya adalah apa dari saya, hal-hal apa dari saya masih dapat ditingkatkan. Ya. Kemudian pemberian feedback itu tidak diarahkan untuk argumentasi. Jadi kalau orang memberikan feedback atau masukan, ya, yang boleh kita lakukan adalah kalau mau memperjelas. Maksud kamu apa, ya? Boleh diperjelas nggak masukan yang dari kamu tuh? Itu boleh. Tapi kalau akhirnya kita arahnya bantah atau argumentasi, waktu itu nggak seperti itu. Itu feedbacknya akhirnya menjadi tidak berjalan. Ya. Jadi satu, membangun mekanisme pemberian feedback yang baik dan benar, itu akan bisa meningkatkan employee engagement. Ingat tadi survei millennials yang bahkan setiap minggu ingin menerima dan memberi feedback, ya kan? Nah, seberapa sering itu bisa kita lakukan sesering mungkin karena pemberian feedback ini tidak perlu secara formal tertulis, bisa dalam bentuk kayak interview atau wawancara atau ngomong santai. Ya. Bahkan disarankan itu face to face dan dilakukan di luar lingkungan pekerjaan. Kalau perlu nih ya sebagai owners ya, Anda ajak makan siang karyawan Anda, yuk makan siang yuk. Ya, kemudian di situ ya atau ngopi ya, kemudian Anda tanya mengenai feedbacknya ya. Pemberian feedback. Kita memberi masukan, dia juga memberi masukan. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah melakukan secara formal yang namanya interview engagement ya. Biasanya itu beberapa pertanyaan berkaitan dengan apa yang menyenangkan dengan bekerja di sini. Nomor 1 itu ya. Nomor 2 adalah apa yang kamu rasakan sebagai tantangan bekerja di sini, ya. Apa hasrat kamu dalam hidup ini? Itu supaya kita lebih engage dengan yang bersangkutan, ya. Nah, bersamaan dengan lakukan engagement interview,
Anda juga bisa selipkan yang namanya survei tadi atau memberi masukan, ya. Sebagai leaders, apa hal-hal yang unggul dari saya, apa hal yang kuat dari saya sebagai leaders, ya, sebagai owners atau sebagai pemimpin kamu, hal-hal apa yang masih dapat ditingkatkan dari saya sebagai leaders, ya. Nah, itu disebut dengan engagement interview, ya. Yang ketiga adalah beri, ya, dorongan-dorongan positif, ya. Ya, contohnya adalah menepuk pundaknya dan mengatakan bagus, ya. Atau kita memberi apresiasi, kita bilang, wah, yang kamu lakukan ini saya sungguh mengapresiasi. Ungkapan-ungkapan seperti itu bisa meningkatkan engagement karyawan juga, ya. Jadi memberi semangat dan memberi apresiasi. Nah, apresiasi bisa dalam kadang-kadang gini, sebagai pebisnis, sebagai owners, Anda seringkali terjebak yang namanya apresiasi itu harus dalam bentuk finansial. Ya, ya. Ya, dapat komisi, ya. Ya. Sebenarnya apresiasi non finansial juga penting. Contohnya nih ya, ketika seseorang mau curhat kepada Anda juga menyediakan waktu. Itu bentuk apresiasi, ya. Ketika Anda sekedar mengatakan terima kasih, itu suatu apresiasi juga, ya. Jadi 4 hal ini bisa menaikkan employee engagement. Jadi kalau kita bicara statement Pak Pram tadi ya, apakah kalau kita punya karyawan 2 atau 3 orang bisa terapkan employee engagement? Bisa, Anda bisa lakukan sendiri, ya. Karena kedekatan itu kan bisa dirasakan, ya. Suatu contoh, kalau Pak Pram punya misalnya karyawan 3, ya. Kalau saya tanya, Pak Pram paling dekat sama siapa? Kan itu kan kedekatan bisa kita rasakan, bisa kita ukur sendiri kan. Oh, saya dekat sama si A nih. Kalau sama si C, kayaknya masih agak ada jarak, ya. Jadi kalau di level seperti itu jangan apa ya, terpaku bahwa wah ini hanya diterapkan nanti kalau saya sudah besar usahanya, kalau sudah lengkap timnya, ya enggak. Justru ketika kecil kita perlu tim-tim yang handal, tim-tim yang punya employee engagement yang tinggi. Jadi untuk interview engagement itu apa ya, dibuat secara santai gitu ya, Coach ya? Tidak secara seperti santai. Tidak ya. Seperti kayak morning briefing itu bukan ya? Bukan. Itu bukan employee engagement. Employee engagement bahkan disarankan yang interview ya dilakukan di luar kantor ya, di situasi yang rileks ya. Dan ada tata caranya. Tata caranya contohnya adalah yang tadi tuh. Ada yang interviewnya terbuka, ada yang tertutup. Kalau tertutup kita tanya secara verbal, tapi di balik itu kita membuat catatan. Kalau terbuka kita katakan, ya kan, saya perlu masukan dari kamu, ya kan, dan saya akan tanya beberapa hal, dan kalau ada hal-hal penting saya akan catat. Ya. Nah, kenapa perlu suatu tempat di luar pekerjaan supaya kita bisa benar-benar intimate sama dia, fokus pembicaraannya, ya, dan akhirnya mendapatkan hal-hal yang benar-benar dalam. Jadi memang harus menimbulkan kesannya meskipun santai tapi tetap serius ya. Jadi tidak seperti menuduh gitu ya. Kalau kita tidak ngalor ngidul juga sebenarnya, ya. Iya. Tapi terstruktur. Tapi itu kebanyakan dari kita ini kan masih skalanya masih kecil ya, Coach. Kalau ada beberapa dari owner ini udah karyawan udah 5, udah 10, sudah banyak, itu untuk penerapan employee engagement itu seperti apa, Coach? Kurang lebih sama seperti tadi ya, hanya bisa ditekan lebih frekuensinya lebih jarang, ya kan? Ya, karena misalnya karyawan sudah banyak gitu ya. Oke, kita lakukan employee interview-nya tuh misalnya 2 bulan sekali, ya kan? Gitu. Atau 3 bulan sekali. Karena yang namanya engagement itu kan suatu relasi, suatu hubungan, ya. Kita tahu suatu hubungan itu perlu dipelihara, di-maintain kan? Ya. Kita dengan pasangan kita aja kadang-kadang hubungannya bagus, tinggi, kadang-kadang kita lagi sebel sama dia, ya enggak? Ya, sama ya, antara karyawan dan owners, karyawan ke karyawan juga, ya kan? Hubungan itu bisa naik turun. Sekarang Pak Pram coba bayangkan nih ya. Kalau karyawan tadi ada 4 lah ya. Berapa hubungan yang terjadi? Ya.
si A berhubungan dengan si B, satu hubungan ya. B ke A, kebalikannya kan, ada dua kan, ya. Kemudian B ke C, C ke B, ya. Kemudian C ke D, D ke C, udah ada 8 hubungan. Plus A ke C, A ke D, D ke A, ya, udah ada 10 hubungan. Dari 10 itu masa semuanya bagus? Pasti ada juga yang lagi rendah hubungannya, benar nggak? Itulah kenapa secara berkala yang namanya engagement itu perlu dilakukan. Jadi memang engagement dalam keluarga tuh juga hampir sama dengan yang di karyawan ya Coach ya. Saya boleh katakan iya karena pada akhirnya namanya engagement berhubungan dengan manusia, ya. Dan kalau berhubungan dengan manusia tidak terbatas di tempat pekerjaan, tempat bisnis, tapi juga di rumah tangga atau di keluarga. Kita tahu lah kalau bicara keluarga, wah saya lagi sebel sama om saya nih, saya lagi deket sama kakak saya nomor ini nih. That's relationship, engagement juga. Sip. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Dwi Anggoro ini. Bertanya Coach, bila neurolanguage diterapkan, bagaimana implikasinya pada kegiatan kantor harian, pencerahan? Ya, saya selalu orang yang positif terhadap NLP ya, Neurolinguistic Program ya, NLP. Karena itu bicaranya adalah bagaimana kita bisa mengcopy kesuksesan ya, termasuk kesuksesan dalam bentuk komunikasinya. Ya. Jadi saya bahkan menyarankan klien-klien saya untuk ikut program NLP. Bahkan ada satu klien saya akhirnya dia belajar sampai ke Amerika dengan Richard Bandler, ya kan? Ya, dan akhirnya dia berubah total, usahanya berubah ujung-ujungnya, ya, karena mindset dia akhirnya menjadi demikian demikian luas kalau saya boleh katakan ya. Bahkan anaknya bisa mengatakan bahwa mami sekarang berubah, mami nggak marah-marah lagi, ya kan? Karena ya Neuro-Linguistic Programming (NLP) kalau diterapkan itu suatu hal yang positif. Itu applicable di semua di semua area, termasuk di area bisnis, area pendidikan, bahkan juga area personal. Ini ada pertanyaan dari Pak Christian ini, dari Maumere ini. Ya. Izin bertanya Coach, saya perhatikan di daerah saya banyak guru atau pendidik yang gajinya tidak UMP daerah, namun loyal pada pekerjaannya. Namun di dunia kerja harian pada UMP kok susah sekali pekerjaannya loyal. Ya. Apakah dasar yang memampukan loyalitas pekerjaan ini lebih maksimal? Ya, ya menarik ya. Saya rasa itu berkaitan dengan budaya juga ya, budaya setempat ya. Yang istilahnya gini nih. Kemarin saya baru berbicara dengan seorang tokoh ya di daerah Kalimantan yang dia mengatakan seperti ini, ya, anak-anak dari suku Dayak itu kalau ke kota tujuannya adalah menjadi PNS atau ANS. Ya. Nggak ada yang salah dengan itu, ya. Tapi mindset bisa kebayang nggak kalau mereka misalnya diterima yang merupakan suatu tujuan hidup mereka, ya, mereka akan pertahankan mati-matian supaya mereka tetap bisa menjadi PNS, bahkan menjadi PNS yang baik mungkin, ya kan? Nah, itu faktor budaya. Nah, kalau kita lihat contohnya yang tadi dikatakan dari Maumere ya, Pak Christian ya. Loyalitas itu bisa terbentuk karena mereka memang mengidamkan mendapatkan suatu pekerjaan sebagai guru, ya. Nah, kalau tadi dikatakan dari sisi penggajiannya kurang pas segala, berkaitan dengan apakah tadi itu wawasan wirausahanya bisa diterapkan, ya, untuk mereka kreatif mendapatkan income lain selain guru. Ini yang sedang saya olah juga dengan tadi saya katakan saya sedang meng-coaching 15 pimpinan sekolah, pimpinan organisasi di bidang non-profit organization. Itu juga salah satu isunya adalah bagaimana guru-gurunya itu bisa kreatif, punya jiwa wirausaha, bukan jiwa, tapi wawasan mindset wirausaha, sehingga bisa kreatif mendapatkan income tambahan dari loyalitas mereka sebagai guru. Apakah ini juga termasuk Coach? Kalau saya perhatikan pertanyaan Pak Christian ini, apa karena tergerak karena panggilan? Karena sudah panggilan menjadi guru,
Karena keterbatasannya mau tidak mau dengan sukarela senang hati menerima. Kalau setuju gimana, Coach? Panggilan itu sesuatu hal yang berkaitan dengan pengorbanan juga sebenarnya. Iya sih. Iya kan? Jadi kalau memang sudah panggilan pas segala, dia bisa menerima keadaannya. Ya. Namun menariknya adalah kan kita sebagai manusia itu kan diberikan kemampuan di atas rata-rata ya dibandingkan makhluk hidup yang lain ya. Betul sih, betul. Ya, jadi gunakanlah kelebihan tersebut untuk kita bisa kreatif, kita bisa sukses juga, ya kan? Karena sukses seseorang tuh kalau saya lihat nggak bisa diukur atau disamaratakan, ya. Sukses dalam bisnis juga bisa beda-beda. Ada sukses bisnis seseorang adalah kalau mendapatkan penghasilan sekian, profit sekian, ya. Ada orang yang mengatakan bisnis saya sukses adalah kalau saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang-orang, ya. Definisi sukses yang lain adalah kalau relationship saya dengan pasangan saya bahagia, sukses juga gitu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan definisi sukses di setiap level, di setiap tingkatan, di setiap wilayah ada definisi sukses yang berbeda-beda. Bukan karena ini ya, Coach ya, keterpaksaan ya. Jadi karena jadi guru gajinya kecil, ya udah saya terima pasrah gitu. Bisa dua hal itu juga gitu. Beda dengan tadi kan kalau pengabdian ya. Iya. Panggilan istilahnya ya. Panggilan hidup. Jadi Pak Christian, terima kasih atas pengamatannya ya. Semoga jawaban kita ini bisa mencerahkan juga, walaupun tidak sepenuhnya. Tapi saya senang sharing seperti ini karena membuka wawasan saya juga. Saya juga teringat ini, Coach. Apakah family engagement juga mempengaruhi employee engagement? Jadi kalau makanya dia bermasalah di keluarga, pasti dia ada bermasalah di kantornya. Kalau menurut Coach gimana? Ya, ini ya yang harusnya kita ya dalam bekerja, dalam personal itu ibaratnya kalau kapal selam itu punya sekat-sekat ya. Kapal selam didesain ya, setiap ruangan itu ada sekat anti airnya. Jadi kalau bocor di ruangan 1, ya dia tutup sekatnya sehingga tidak merembes ke ruangan 2, 3 dan seterusnya. Ya. Feeling kita ya, emosi kita juga perlu kita sekat. Ya. Apa yang terjadi di rumah tidak dibawa ke kantor maupun sebaliknya. Ya, saya kasih suatu contoh nih, ya. Seorang CEO, seorang business owners, ya, datang ke kantor marah-marah. Kenapa? Karena waktu dari rumah berangkat, istrinya marah-marah sama dia. Ya, CEO marah-marah, ya, karena dari rumah dia akhirnya marahin wakilnya. Ya, wakilnya nggak tahu apa-apa dimarahin, kesel, dia marahin manajernya. Manajernya nggak tahu apa-apa marahin karyawannya. Karyawan nggak tahu kenapa dimarahin, dia akhirnya marahin OB-nya. Ya, OB pulang ke rumah, ya, istrinya nggak salah, istri OB dimarahin. Istri OB kesel, dia marahin anaknya. Anaknya kesel, nggak ada siapa-siapa lagi dimarahin, ada kucing lewat, kucing ditendang. Ya, singkat cerita, kalau si CEO itu nendang kucing, beres dong urusan. Ya. Itu maksudnya kalau kita tidak bawa emosi, kalau kita tidak menyekat yang namanya emosi, ya, jadi seperti itu. Ya, family, keluarga, personal, pengaruh ke bisnis maupun kebalikannya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Sego Cup dan Mie Sehat ini. Izin bertanya, Coach, dalam memulai usaha UMKM lebih mementingkan value atau quantity? Wah, ini. Oke, value atau quantity? Ini topiknya agak melenceng, tapi nggak apa-apa. Ya. Dua-duanya enggak. Saya akan mengatakan ya, ketika lagi mulai, fokuslah pada cash flow Anda. Ya. Orang sering mengatakan profit is king, benar nggak? Betul. Ya. Tapi cash is King Kong. Betul. Contohnya, kita jalanin usaha, bulan pertama rugi, masih bisa jalan. Kenapa? Ya, bulan kedua rugi, masih bisa jalan. Kenapa? Karena kita sebagai owners inject duit kan, kerugian itu kita tutup sendiri kan.
Atau dalam hal tertentu kita cari pinjaman untuk nutup kerugiannya. Jadi bisnis ketika dia nggak profitable masih bisa jalan. Ya, bahkan ada perusahaan dari Perancis waktu mau masuk ke Indonesia dia bilang gini, kita akan rugi selama 1 tahun karena kita akan pasang harga rendah. Jadi rugi itu udah dengan planning. Baru tahun keduanya untung. Ya, nah kalau kita ya nggak punya cash, besok pun tutup. Iya sih, iya sih. Ya, jadi cash is King Kong. Betul, kalau betul. profit king, cash is King Kong. Jadi pertanyaan tadi adalah value atau quantity? No. Cash. Fokusnya di cash. Perputaran uang kita. Makanya yang namanya termin pembayaran penting, ya. Yang namanya collection penting. Yang namanya uang dipisah antara uang pribadi dengan uang usaha penting. Ya. Karena kalau masih kecampur, yang ada kita nggak sadar uang usaha dipakai untuk pribadi, sehingga begitu harus beli barang lagi, harus tambah modal lagi, harus injek lagi. Ya, fokuslah pada cash flow Anda. Ya, wow. Ini saya coba nih bertanya lagi Coach mengenai employee engagement. Apakah owner perlu memiliki keterampilan komunikasi? Saya pernah mengalami apa ini ya? Ada seorang owner ini ditinggal minggat oleh pegawainya. Soalnya tiap hari disuruh kerja, ya tidak ada apa ya ikatan batin dengan ownernya. Kalau menurut Coach Pri gimana dengan kondisi ya, seperti itu? Seperti tadi ada slide saya mengatakan bahwa employee engagement itu bicara mengenai heart and spirit ya. Bahasa Pak Pram adalah suasana kebatinan ya. Nggak ada ikatan emosi. Ya tentunya kalau bekerja tidak ada ikatan emosi ya sesama karyawan, ke perusahaan maupun kepada owners ya, akhirnya menjadi suatu tempat yang bukan merupakan pelabuhan terakhir dia untuk berkarya. Iya sih. Ya, nggak heran kalau akhirnya ditinggal karena dia mencari yang tadi itu bisa memenuhi kepuasan batinnya. Jadi kalau pertanyaan adalah komunikasi penting nggak? Sangat penting. Ya. Kalau menghadapi seperti itu gimana, Coach? Apakah sebagai owner harus selalu apa ya belajar berkomunikasi yang baik dengan karyawan? Berkomunikasi dalam tahapan yang sederhana atau simpel itu adalah yang kayak tadi, Pak. Ya, mengajak mereka berbicara di suasana di luar pekerjaan, ya. Bicara aja santai apa segala. Nah, dalam pembicaraan itu baru selipkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan menerima feedback, ya kan, memberikan arahan dan sebagainya. Itu bentuk komunikasi. Kadang-kadang saya juga pernah membaca suatu buku ini, kita harus sebagai owner tuh harus tahu hot button-nya, Coach. Ya. Hot button pertanyaan, hobimu apa, kesukaanmu apa, bagaimana keadaan anak-anakmu. Dari situ bisa mengalir komunikasi apa untuk memberikan feedback ke atasannya. Kalau menurut Coach Pri gimana? Iya, saya setuju karena ya yang disebut dengan apa ya, mencari hot button atau kita lebih mendekatkan diri ya, yang disebut dengan engage itu kan keterlekatannya mendekatkan diri, ya kan? Itu biasanya orang lebih terbuka kalau masuk dari hal-hal yang tidak merupakan ancaman buat dia pertanyaannya. Iya. Hal yang sifatnya kekeluargaan, normatif, ya kan? Karena manusia itu kalau menurut saya ibaratnya seperti bawang bombay yang harus dikupas selapis demi selapis sampai ketemu core-nya tuh harus dikupas selapis demi selapis. Iya sih. Ya, kita nggak bisa langsung nanya pertanyaan yang sifatnya langsung ke intinya kalau kita belum buka lapisannya tersebut. Orang akan defensif. Iya sih. Jadi memang keterampilan berkomunikasi seorang owner ini juga penting untuk apa? Ya, tadi yang Pak dikatakan bahwa bagaimana menerapkan NLP, Neuro Linguistic Programming ya. Itu communication tools itu. Oh. Sip. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Silakan, mungkin langsung open mic aja enggak apa? Silakan. Saya tunggu. Saya bertanya, Pak. Ya, silakan.
bagaimana caranya kita bisa engage dengan tamu, engage dengan karyawan, engage dengan rekan. Coba. Kadang-kadang itu gimana ya? Ibarat kata itu masing-masing kan punya harga pendirian masing-masing beda-beda, orang berbeda watak kayak gitu loh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, jadi topik kita spesifik bicara mengenai employee engagement, berarti lebih ke internal, ya kan? Nah, kalau tadi ada definisi ke tamu, ya itu engagement-nya sedikit berbeda, karena kita nggak bisa tiba-tiba nanya feedback ke dia, ya kan? Ya, tapi kalau tingkatan ikatan kita sama tamu dalam konteks ini, misalnya dia customer, ya kan apa segala yang kita udah kenal beberapa saat. Boleh saja secara santai kita tanya, boleh dong kasih masukan ke saya, ya kan? Gitu. Nah, kalau watak-watak yang berbeda itu memang bagian dari keahlian kita menciptakan engagement, ya. Ya, contohnya gini, watak orang-orang yang introvert yang dia susah berbicara, kita harus lebih sering memancing ke yang bersangkutan dengan bertanya, ya. Karena ada filosofi siapa yang bertanya dia yang memimpin. Ya, jadi orang yang introvert itu kita majunya dengan kita bertanya ke dia, bagaimana anak kamu sudah SD ya sekarang ya, saya dengar ya. Terus gimana ininya? Jadi ketika kita mancing dengan pertanyaan, mereka akan terpancing untuk menjawab. Ya, itu pendekatan engagement, watak yang berbeda. Orang-orang yang introvert, yang ekstrovert, yang memang senang dengan cerita, senang menjadi orang yang populer dan sebagainya, ya kita juga menimpali dengan kesetaraannya. Kita menjadi orang yang istilahnya ekstrovert juga. Ya. Nah itu nanti larinya adalah bagaimana kita bisa membaca orang secara singkat gitu ya. Nah pelatihan-pelatihan seperti sekarang contohnya kalau kita googling ya, mau mempelajari yang namanya profiling seperti DISC dan sebagainya, itu udah available sekarang ya di Google apa segala ya, cara untuk kita membaca orang ya secara singkat ya, walaupun nggak akurat tapi kita punya indikasi ya, sehingga kita bisa pendekatan yang lebih tepat. Wow, semoga menjawab ya. Tadi siapa tadi? UMK Dapur Mami Asnar. Ya. Oke, ada pertanyaan? Satu lagi? Terakhir. Coach, izin live dulu, Coach. Terima kasih banyak. Baik, Pak Farid. Ya, keep in touch ya. Nanti kita DM-an. Udah saya kirim nomornya, Coach. Siap, siap. Nomor rekening saya maksudnya. Bisa ya. Kalau nomor rekening langsung ke Pak Pram ya, Pak. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Satu ya, aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Saya tunggu satu pertanyaan lagi, karena udah kurang 10 menit ini, Coach. Biar tidak terlalu malam. Kalau tidak ada, kita ke sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai bisnis, boleh mempromosikan bisnisnya, berbicara langsung di depan kamera, maksimal 3 menit. Langsung open mic, open kamera. Silakan. Kemarin Coach Pri dari Zoom UMKM Expo itu saya sudah berhasil mempertemukan petani kopi dari Malang Selatan ke pembeli dari BUMN desa di Lampung, Coach. Jadi memang tujuannya. Jadi ada kayak business matching-nya, Pak ya? Iya, jadi. Ya, connecting the dot ya, menyambung-nyambung. Jadi memang tujuannya itu, jadi satu untuk mengedukasi agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera, dan juga saya juga sebagai perantara dari mungkin dari produsen ke pembeli yang di luar daerah. Tapi setelah Zoom UMKM Expo ya setelahnya ya mereka sendiri yang saya cuma hanya sebagai perantara saja. Jadi memang Mas Pram mau nanya boleh ya? Oh silakan. Saya mau nanya nih Coach, hubungan antara passion dengan engagement di tempat kerja itu gimana ya? Untuk menimbulkan kebanggaan,
percaya diri gitu sehingga kita bisa lebih produktif gitu. Itu gimana ya coach? Mungkin ada kiat-kiatnya atau hal-hal yang mesti kita pupuk, mana yang mesti kita kurangi dan sebagainya. Mohon arahannya ya. Terima kasih. Ya. Silakan coach. Pak Gunawan Cahyadi ya tadi ya. Iya betul coach. Oke. Jadi menimbulkan passion, kebanggaan karyawan ya terhadap kita. Satu adalah sebagai owner, sebagai pebisnis, apakah kita menjadi leaders yang quote unquote adalah menjadi teladan buat mereka dulu, ya kan? Karena kalau kita sudah menjadi teladan dan namanya leaders itu punya followers, ya. Kalau leaders nggak punya followers berarti belum menjadi leaders. Itu satu cara untuk membuat mereka akhirnya punya panutan dulu, ya. Kedua adalah kalau kita lihat dari produk atau jasa yang kita berikan kepada masyarakat, apakah produk jasa itu juga suatu produk yang memiliki keunggulan, yang memiliki keunikan, sehingga karyawan juga bisa merasa bangga karena dia bisa menjadi pelaku ya yang memprovide barang atau jasa tersebut kepada pelanggan-pelanggan ya, kepada pasar gitu. Ya, ketiga, yang saya rasakan penting juga perlunya namanya budaya perusahaan ya, budaya usaha kita. Karena budaya itu sebenarnya yang mempersatukan mereka dengan kita ya. Budaya yang dijalankan dengan baik akan menciptakan juga kebanggaan karena saya ini bekerja sesuai dengan value dan value itu selaras dengan value tempat kerja saya ya. Yang itu sifatnya lebih ke soft skill sebenarnya ya, yang sifatnya personal, interpersonal ya, ikatan-ikatan yang kalau Pak Pram bilang tadi menciptakan ikatan batin. Yang lain adalah kebanggaan yang sifatnya kalau boleh saya katakan contohnya seperti ini. Saya sedang mengcoaching sebuah perusahaan yang dia itu lagi mau bertransformasi. Karena selama puluhan tahun ini perusahaan seperti perusahaan keluarga, ya, dan orang datang kerja, ya hanya kerja, pulang ya pulang, ya, ya. Yang namanya SOP, prosedur, ketentuan apa segala benar-benar loose ya, karena tidak tertulis, tidak terstruktur. Ketika kita mulai dari memperbaiki strukturnya, SOP-nya, tata cara, ketentuan, ya kan, budaya dan sebagainya, ya menimbulkan awalnya apa ya, keengganan untuk berubah karena mereka sudah nyaman dengan kondisi yang lama, ya. Namun lama-lama akhirnya mereka melihat bahwa ini menjadi cikal bakal suatu perubahan dialami, dirasakan, didengar, ya. Bahkan mereka sudah punya rencana untuk perubahan itu dirasakan dalam bentuk perubahan, ya. Mereka merenovasi kantornya, ya. Nah, jadi diharapkan dengan ada renovasi itu menjadi gongnya terhadap perubahan, ya, akan menciptakan kebanggaan karena apa ya, suasana kerjanya, tempat kerjanya menjadi nyaman. Ya, kalau buat saya itu adalah akhir ya dari perubahan yang bisa menciptakan kebanggaan. Ya di awal-awal sifatnya yang lebih sifatnya soft skill tadi yang seperti saya jelaskan. Kurang lebih seperti itu, Pak Gunawan Cahyadi ya. Ya, semoga menjawab. Ya baik, terima kasih coach. Ini ada pertanyaan susulan nih coach. Silakan. Dari Pak Setiadi nih. Tadi disebutkan menumbuhkan engagement salah satunya dengan interview. Artinya kita punya 5 staff, maka kita akan membuat interview dengan masing-masing. Apakah ini akan berefek ke mereka secara tim? Ataukah perlu hal lain yang dilakukan untuk menumbuhkan tim engagement? Ya, itu merupakan satu dari 4 cara yang tadi saya sarankan, ya kan, yang namanya engagement interview. Ya, sebelum itu dilakukan, Anda bisa kok lakukan tadi itu ya, memberi apresiasi yang tulus apa adanya, ya. Anda bilang terima kasih, Anda bilang bagus, kalau mereka mengerjakan dengan baik, ya kan, membangun situasi kerja yang kondusif, ya. Kemudian juga memberi apresiasi, ya, yang non finansial tadi. Nah, kalau masuk ke interview, memang perlu lakukan interview satu persatu, ya. Anda bisa kalau interview terbuka, Anda bisa mengatakan seperti ini. Saya dalam proses
untuk meningkatkan ya engagement di perusahaan kita. Ya. Kalau bahasanya mau lebih sederhanakan, saya sedang mau meningkatkan kedekatan dengan karyawan-karyawan. Ya, karena kadang-kadang bahasa yang simpel lebih mengena untuk level-level tertentu. Ya. Nah, kemudian saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan kalau saya tanya tadi ya, kalau ada hal penting saya akan catat. Ya, saya harapkan dapat jawaban dari kamu karena kontribusi kamu untuk pertumbuhan usaha kita agar lebih lekat, lebih dekat itu sangat saya hargai. Ya. Nah, kalau dilakukan dengan framing yang pas seperti itu, ya diharapkan efeknya tidak akan kemana-mana. Ya, pada dasarnya kan manusia mau didengarkan. Ya, jadi kalau interview itu kita juga tadi kenapa harus di suasana tidak dalam bekerja, suasana lebih santai karena kita bisa fokus, kita bisa menciptakan kedekatan yang lebih dekat dan akhirnya mendapatkan jawaban-jawaban yang lebih dalam. Jadi memang membuat karyawan itu tidak merasa apa ya. Jadi waktu kita bicara tuh kita melakukan pendekatan tuh karyawan tidak merasa terancam ya. Ini jangan-jangan aku mau dipecat atau apa. Ya. Dan mungkin di interview pertama waktu Anda lakukan pertama kali mereka bertanya-tanya ya dalam hati dan sebagainya. Ya, tapi kalau udah dilakukan 2 kali, 3 kali menjadi hal yang biasa. Bahkan saat-saat interview itu yang mereka nantikan karena itu saat mereka bisa memberikan masukan dan menerima masukan. Malah kita jadi semakin tahu ya sifat dan watak seseorang, jadi kita bisa tepat melakukan pendekatannya ya Coach ya. Iya. Iya sih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kalau nggak masuk ke UMKM Expo Pak ya? Iya, ini tadi Bu dari dapur Mami Asna sudah memberikan ini kotak personnya nih di kolom chat ini. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan sambal bajak dan sambal hijau ikan teri Medan, wah, kok jadi lapar saya. Dan nomor teleponnya bisa ditulis, bisa dihubungi. Ada Bapak Ibu yang mau mempromosikan bisnisnya? Silakan. Siapa tahu bisa dikirim ke Mau Mary. Nah, ada pertanyaan ini, sundulan. Ya, sudah hadir. Ya, izin bertanya Coach, bila metode 3M manajemen, apakah sinkronisasi perilaku dapat bersinergi? Mohon pencerahan. Ya, mungkin 3M manajemen itu boleh diuraikan. Ya, Pak Dwi, monitor. Ya Pak Pram. Gini Pak Pram. Silakan. Terima kasih atas waktunya dalam bertanya ya Pak Pram. Untuk Coach, penjelasan 3M manajemen itu sepengetahuan saya itu tentang metodologi dan material, Coach. Nah, itu apa dapat bersinergi dalam berperilaku keseharian para karyawan? Mohon penjelasannya gitu, Coach. Terima kasih. Nah, metode material. Oh, ya. Ya, 3M manajemen. Terima kasih, Coach, atas waktunya. Selamat malam. Ya, dari 3M itu menurut saya yang berkaitan dengan engagement ada 2 ya. Dalam hal ini manusianya. Kedua adalah metode ya, metode pendekatan seperti halnya engagement, suatu metode juga gitu. Kalau material berkaitan dengan engagement, tools-tools apa yang berkaitan dengan engagement, kalau saya lihat itu bisa dalam bentuk tadi tuh yang disebut dengan apresiasi, insentif, ya kan? Kalau bisa dikategorikan sebagai material. Namun saya melihat bahwa 2 dari 3M itu yang bisa dikaitkan dengan engagement, ya. Ya, manusia sendiri dan metodenya, pendekatan atau metodologinya untuk menciptakan engagement. Izin Coach, ini pertanyaannya ini semakin malam ini semakin izin agak molor sedikit tidak apa-apa ya Coach ya? Siap. Ya, ini saking antusiasnya nih Bapak Ibu ini. Dari Pak Dedi ini. Izin bertanya Coach, selain kiblatnya Gallup dengan kuesionernya, apakah ada modelan pengukuran engagement-nya? Beberapa pengukuran engagement ada, ya kan? Gallup itu kan suatu survei, suatu pengukuran ya. Dia punya metode pengukurannya.
Kalau di Engage and Grow kita juga punya pengukurannya juga, ya. Jadi kalau saya lihat pengukuran Gallup itu karena sudah lebih lama, ya mereka lebih paham mengenai bagaimana mengukurnya. Kalau yang disebut dengan pengukuran dari Engage and Grow itu pengukurannya lebih berdasarkan research mereka juga. Karena ketika program Engage and Grow didirikan, pendirinya itu sudah melakukan implementasi Engage and Grow di bidang sport selama 7 tahun. Ya. Jadi ini menariknya, ya kalau saya boleh share. Ketika dia membuat tim football engage, ya mereka lebih sering berprestasi. Ya. Jadi kaidah-kaidah metodologi yang didapatkan dari dunia sport itu dia masukkan ke dunia bisnis. Ya. Jadi ada Gallup, ada juga dari Engage and Grow pengukurannya. Ya. Ini sepertinya mau bertanya langsung nih, GCC nih. Silakan. Halo, selamat malam, Pak. Selamat malam. Dengan Ibu. Iya, ini saya ada yang mau saya tanyain. Silakan. Jadi saya ini ada masalah dari karyawan ya. Saya beberapa kali mendapatkan karyawan keluar masuk gitu. Tapi saya berpikir gitu, apa mungkin karena kondisi saya kan mengelola toko nih. Apakah kondisi keadaan toko saya nggak kondusif atau gimana? Karena kondisi saya itu toko tuh masih nyambung dengan rumah gitu tuh Pak. Nah, jadi persoalannya ini saya mau masukkan orang karyawan profesional pun rasanya dengan kondisi yang seperti yang saya miliki sekarang kayaknya nggak pas gitu. Saya ngerasa nggak ada kepercayaan diri gitu. Karena kondisi dari toko saya gitu. Dan tapi secara pribadi sih saya ingin mendapatkan karyawan yang profesional gitu. Nah itu. Dan kedua juga saya perhatikan dari sisi keuangan gitu ya. Sisi keuangan saya yang pertama itu adalah mungkin belum mampu gitu untuk menggaji karyawan yang profesional gitu. Dan hal itu yang membuat saya maju mundur tuh untuk mengambil karyawan yang profesional ini gitu. Nah, sebaiknya dari kasus seperti saya ini, menurut Coach Pri ini baiknya bagaimana tuh Coach? Apa saya memperbaiki dulu keadaan dengan kondusif atau bagaimana tuh Coach? Ya, kalau boleh tahu Bu, berapa jumlah karyawan yang Anda saat ini? Sekarang ada 2. Oke. Ya, jadi kalau saya dengar dari uraian Ibu ya, ada beberapa faktor. Satu bisa jadi faktor ketika kita merekrut calon karyawan tersebut, ya kan? Interview yang kita lakukan, metode rekrutmennya. Saya tahu ketika jumlah karyawan masih 2, kita masih merasa baru mulai, artinya bukan baru mulai, artinya masih kecil dan sebagainya. Itu ada perasaan inferior, ya kan? Bisa nggak dapetin karyawan yang baik dan sebagainya, ya. Kemampuan finansial juga untuk menggaji mungkin belum mencukupi dan sebagainya. Nah, hal itu ya bisa disiasati dengan cara tadi tuh cari orang yang memang pas melakukan tugasnya dengan kita memberikan pengertian yang disebut dengan pre-framing ya, bahwa kondisi toko masih campur dengan rumah loh, ya. Jadi marilah kita sama-sama membereskan toko ini dengan keberadaan kamu, ya, untuk memberikan motivasi bahwa hal-hal yang dia tidak harapkan itu memang sedang terjadi di toko yang campur dengan rumah. Kalau dari sisi finansial, janganlah kita memaksakan untuk menggaji seseorang kalau secara finansial belum mencukupi. Yang bisa kita lakukan adalah mempekerjakan mereka berdasarkan pekerjaan yang ada. Ya, salah satu contoh ya ada di grup Bisa Bisnis kita, dia usahanya membuat kue, yang bantu anaknya, ya. Tapi begitu pekerjaannya atau pesanannya banyak, ya dia butuh tenaga lagi, ya kan? Nah, ketika butuh tenaga, dia carilah ibu-ibu sekitar tetangganya pas segala yang punya waktu luang untuk bantu. Dibayarnya juga harian, ya. Jadi tidak memberatkan. Nah, jadi
definisi karyawan kalau sekarang juga lebih cair ya. Tidak harus karyawan itu benar-benar karyawan tetap. Bahkan kenapa dunia outsourcing sekarang marak, karena ternyata ya perusahaan outsourcing itu membolehkan ya membayar di bawah UMR. Menarik kan? Ya, karena status mereka sebagai outsource company. Ya, tentunya seperti yang Ibu tadi ya, belum ke arah outsourcing, tapi intinya adalah kita bisa mempekerjakan tenaga itu bisa harian, ya, bisa berdasarkan pesanan, ya, order, ya, atau ketika kita lagi sibuk, ya kan, kita pekerjakan sementara waktu, cukup fleksibel, ya, sesuai dengan kemampuan dulu. Ya. Jadi intinya dikomunikasikan ya. Jadi intinya dikomunikasikan ya, Coach ya. Iya, ya. Diberikan pengertian bahwa situasi kerjanya akan seperti ini, ya. Dan kita katakan, saya kasih contoh gini ya. Anak saya kebetulan kerja di luar negeri ya, kerja di Inggris. Waktu dia mau cari pekerjaan lain ya, lewat headhunter nanya gini, ini ada ya lowongan ya yang sesuai dengan kriteria kamu, tapi mintanya kerjanya full work from office seminggu 5 hari, mau nggak? Ya, anak saya langsung bingung, kok ditanya seperti itu? Ternyata ya karena pandemi ini mereka juga udah banyak berubah pikirannya, mau kerjanya yang hybrid, 2 hari di kantor, ya yang lainnya work from home, ya kan? Nah itu kan merubah paradigm juga dunia kerjaan. Ya kan? Nah, dalam konteks itu ternyata sampai juga ke Indonesia, beberapa karyawan di sini ya, dia mengatakan bahwa oh saya work from home, ya. Waktu dikatakan bahwa nanti kalau pandemi selesai kita akan full work from office, dia bilang gini, kalau nanti mulai work from office full seminggu 5 kali, saya resign ya. Interesting. Oke. Semoga menjawab. Ini terakhir ini Pak Christian, dari tadi raise hand. Oh ya, silakan Pak Christian. Mau mere. Udah jauh-jauh kasihan. Bisa tadi mau mere nggak Pak Christian? Silakan Pak Christian. Ada yang mau disampaikan dari tadi raise hand? Biar tidak terlalu malam. Pak Christian. Suaranya belum keluar Pak Christian. Halo. Wah, ini ada gangguan audio ini Pak Christian. Halo Pak Christian. Belum muncul, belum terdengar suaranya Pak. Mungkin bisa pakai headset Pak. Oh, audionya bermasalah, ya. Bisa nanti ditulis di mana, di grup aja. Nah, ini karena waktunya sudah terlalu malam. Sebelum untuk closing statement-nya, jadi Bapak Ibu kita foto bersama. Mohon dibuka dulu kameranya. Sebentar aja. Ada 2 halaman ini. Gayanya bebas. Pak Christian kalau ada pertanyaan nanti langsung ditulis di grup ya. Ada Coach Pri di sana. Kita foto sebentar. Wah, ada Pak Jonalan. Silakan. Saya tunggu. Oke, siap? Kayaknya bebas? Ya. Saya foto dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ya, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, Coach. Closing statement-nya. Ya, terima kasih Pak Pram. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir berapa jam ya di webinar ini. Closing statement saya adalah seperti ini ya. Pada akhirnya bisnis itu selalu menyangkut tentang manusia. Betul. Ya, jadi employee engagement adalah upaya untuk meningkatkan namanya keterlekatan karyawan kita terhadap owner, karyawan terhadap perusahaan, sesama karyawan, dan itu semua berkaitan dengan human relationship ya dengan manusia. Jadi kalau mau usaha Anda besar,
fokuslah pada manusianya juga, pada SDM yang Anda miliki, yang Anda kembangkan. Mantap. Oke, Coach Pri, terima kasih banyak atas materinya hari ini, sangat bermanfaat sekali. Semoga juga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, saya akhiri. Sampai ketemu di minggu depan di obrolan malam Jumat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Pram. Terima kasih Coach. Terima kasih Pak Christian. Terima kasih Coach.